Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Jen Elektro Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi untuk kalian semua tentang manfaat dari impact DPD bekas. Dan yang saya akan sampaikan di sini yaitu bagaimana cara menggabungkan atau mengaplikasikan kit amplifier khususnya jenis PAM 8403 di modul impact DPD bekas. Impact DPD bekas ini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kita bisa manfaatkan kembali menjadi alat yang unik dan juga penuh ide-ide kreatif. Oke, saya lanjutkan. Pertama yang perlu kita siapkan yaitu modul kit amplifiernya. Di video sebelumnya saya sudah mencontohkan menggunakan amplifier dari mesin TV bekas atau amplifier lainnya. Tetapi untuk mempermudah kalian semua khususnya para pemula, lebih baik kalian bisa menggunakan jenis kit amplifier seperti ini yang sudah banyak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Di sini saya sudah siapkan contohnya. Sekali lagi, modul kit amplifier ini jenis kit PAM 8403 plus dengan potensio volume sekaligus saklar on off. Jadi selain berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kit amplifier ini, dilengkapi juga dengan untuk mengecilkan dan membesarkan audio atau volumenya. Nah, di sini saya sudah merakitnya menggunakan berbagai macam kabel untuk mempercepat menjelaskan kepada kalian semua ya. Mungkin sedikit terlihat semrawut, tetapi tenang saja. Nanti saya akan jelaskan jalurnya kemana dan kemana dengan sangat detail ya. Jangan skip supaya kalian bisa paham. Oke, sebelumnya saya akan ulangi dulu. Di sini saya sudah menyiapkan pertama modul impact DPD player yang bekas ya, bukan DPD yang masih baru kemudian dicopot, tetapi DPD player bekas yang sudah dianggap rusak. Kita bisa ambil impactnya untuk dimanfaatkan kembali menjadi modul MP3 player, terus untuk karaoke dan membuka file lainnya di dalam USB. Yang kedua, kita siapkan kit amplifiernya. Kemudian yang ketiga, di sini saya menggunakan mesin power supply asli bawaannya. Sebenarnya bisa kita menggunakan charger handphone atau casan handphone, tetapi kelemahan dari menggunakan casan handphone itu untuk audio outnya akan sangat kecil suaranya dibandingkan menggunakan power supply asli bawaannya. Karena untuk power supply asli bawaannya dilengkapi dengan tegangan plus 12 volt atau juga min 12 volt. Dan disitulah manfaat dari tegangan 12 volt ini untuk mendriver tegangan ke penguat audionya, sehingga keluaran audio yang dihasilkan dari impact DPD player ini akan lebih besar dibandingkan hanya menggunakan tegangan 5 volt. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jack USB ini. Jack USB ini itu bawaan dari DPD aslinya ya, kemudian saya patahkan dan hasilnya seperti ini. Jika kalian atau teman-teman tidak mau mempatahkan atau memisahkan seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan modul atau rangkaian aslinya seperti ini ya. Keunggulan tanpa memisahkan jack USB-nya itu teman-teman bisa memanfaatkan LED display-nya, kemudian remote-nya dan juga tombol-tombolnya masih bisa berfungsi. Tetapi jika tidak mau menggunakan ini, teman-teman bisa mencopot jack USB-nya, memotongnya, kemudian hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya, sekali lagi di sini saya menggunakan power supply aslinya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan.
tegangan yang saya gunakan di power supply asli bawaan ini. Untuk tegangannya di sini saya menggunakan tegangan 5 volt dan 12 volt asli bawaannya. Di sini kita bisa lihat ada 3 jalur kabel berwarna merah untuk tegangan 5 volt. Kemudian kabel berwarna hitam untuk tegangan atau untuk jalur ground, dan kabel berwarna hijau itu untuk tegangan 12 volt. Dan saya hubungkan di jalur impactnya. Oke, supaya lebih jelas di sini saya akan perlihatkan. Di sini ada kabel hitam. Kabel hitam ini untuk jalur ground, dan kabel merahnya saya hubungkan atau saya sambungkan di jalur tegangan 5 volt. Kemudian kabel warna hijau saya hubungkan di jalur tegangan 12 volt min ya. Impact DPD ini menggunakan tegangan 12 volt min. Oke, saya perjelas lagi, saya lebih dekatkan kameranya. Kita bisa lihat kabel hijau di jalur tegangan min 12 volt, kabel merah di tegangan jalur 5 volt, dan juga kabel hitam di jalur ground ya. Oke, untuk jalur tegangan dari power supply ke impact sudah saya jelaskan, dan selanjutnya kita lihat ya, di sini ada kabel merah yang terhubung di tegangan 5 volt ya. Nah, kabel merah ini tersambung ke modul kit amplifier. Fungsinya yaitu untuk menyuplai tegangan 5 volt yang dibutuhkan oleh kit amplifier ini. Karena kit amplifier pump ini hanya membutuhkan kurang lebih sebesar 5 volt DC saja ya. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat ya di sini teman-teman bisa lihat ada kabel putih dan kabel kuning. Kabel putih dan kabel kuning ini saya fungsikan sebagai jalur lampu LED indikator saja ya. Teman-teman bisa menggunakan ataupun tidak masalah ya. Jika perlu silahkan teman-teman gunakan LED indikator ini. Untuk jalurnya teman-teman bisa perhatikan di sini. Untuk kabel kuning saya hubungkan di jalur 5 volt, dan untuk kabel putih saya hubungkan di jalur ground. Nah, di sini sebelum kabel kuning plus disambungkan ke kaki lampu LED ini, sebelumnya ditahan dulu menggunakan sebuah resistor. Nah, di sini saya sudah bungkus untuk resistornya menggunakan solasi ban. Untuk nilai resistornya bisa menggunakan 10 kilo atau lebih ya. Kemudian saya bungkus kembali seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan untuk jalur audio. Nah, di sini ada kabel head, saya kasih nama kabel head, di mana kabel ini terdiri dari 3 kabel, 1 jalur ground dan 2 jalur LR ya, atau jalur kiri dan kanan, atau kabel berwarna merah dan juga putih. Kabel ini sangat bagus untuk jalur audio ya. Nah, untuk penyambungannya silakan perhatikan. Untuk kabel putih itu silahkan hubungkan di jalur audio out ya. Di sini ada audio out berwarna putih dan juga merah ya, jalur audio. Kenapa saya nyambungnya di bawah sini? Itu tidak masalah karena memang jalurnya sama ya. Kaki di sini kakinya itu sama seperti di jack ini. Jadi mau disambung di jack sini ataupun di jalur bawahnya itu sama ya. Oke, untuk kabel merah dan putih. Nah, ini terhubung ke kit amplifier pump. Teman-teman bisa lihat ada audio input di jalur ini. Ada keterangan L, ground, kemudian R. Nah, tinggal hubungkan saja ke input. Dan di sini jalur groundnya saya pasangkan di bawah, tidak masalah ya.
Nah, kita lihat lagi untuk tegangan 5 voltnya berwarna merah. Sekali lagi saya hubungkan di jalur plus. Di sini ada keterangan min, power, dan juga plus. Nah, untuk kabel merah saya sambungkan di jalur plus, yaitu tegangan 5 volt DC. Untuk groundnya saya tidak gunakan. Kenapa? Karena untuk jalur ground sudah mendapatkan di jalur ground audio ini, sama saja ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan jalur ground kembali. Teman-teman, kita lanjutkan. Di sini mungkin kalian bisa lihat ada sebuah elko dengan nilai 1000 mikro 10 volt. Nah, untuk elko ini bisa teman-teman pasang dan juga bisa juga tidak menggunakan elko ini ya. Jika mau menggunakan elko ini, silakan gunakan elko dengan kapasitas tegangan di atas 5 volt. Bisa menggunakan 10, 15, dan seterusnya. Untuk mikronya bisa menggunakan 1000, 2000, 3000 ke atas ya. Dan sekali lagi, jika tidak menggunakan elko ini pun tidak jadi masalah. Dan gunanya elko ini untuk memfilter agar nada tinggi, misalnya bass, akan lebih tersaring jika menggunakan elko ini ya. Jadi tegangannya itu tidak ngedrop ketika ada nada bass tinggi keluar. Dan selanjutnya untuk kabel audio, teman-teman bisa perhatikan di sini ada dua buah jalur kabel audio out ya, kabel speaker putih, merah, merah, putih. Untuk merah biasakan hubungkan di jalur plus, yang putih di jalur min, meskipun bolak-balik tetap bisa menyala. Dan ini ada dua buah speaker ya. Oke, untuk instalasi di kit pumpnya sudah selesai dan kita kembali ke impact. Oke, kita kembali ke impact. Di sini teman-teman bisa lihat ada jalur 4 kabel ya, 4 kabel jalur. Nah, keempat kabel ini yaitu jalur USB, dimana fungsi dari keempat kabel ini kita bisa lihat. Kabel pertama yaitu untuk jalur tegangan 5 volt. Kabel kedua yaitu untuk data ya, data min dan data plus ya. Dan yang keempatnya itu jalur ground, kabel putih ya, ini tadi ke jalur ground, dan kabel kuning saya fungsikan juga untuk tegangan LED display. Dan saya mengambilnya di jalur USB untuk lampu indikatornya. Teman-teman bisa mengambilnya langsung di sini ataupun di jalur mana saja yang ada tegangan 5 volt. Oke, kita lanjutkan ke bagian lainnya. Dan rupanya sudah semua saya jelaskan ya, untuk jalur mikrofon dan juga displaynya. Di video berikutnya saya akan jelaskan mungkin ya bagaimana cara menambahkan cek mikrofon sekaligus volumenya. Oke, sekali lagi untuk kit pumpnya atau untuk driver amplifiernya, teman-teman sekali lagi bisa menggunakan kit pump 8403 yang sudah ada saklar on off dan juga sekaligus potensio volumenya. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot menambahkan saklar on off dan juga potensionya. Jadi sudah ada seperti ini, harganya sangat terjangkau, antara 7.000, 9.000, 10.000 rupiah saja, banyak di toko online ya. Dan sekarang kita akan uji coba hasilnya akan seperti apa, sama-sama kita lihat ya. Oke, saya akan pasangkan di sini jalur listrik 220 volt. Kita akan tes langsung. Kita akan coba lihat. Dan saya akan colokkan langsung ke listrik. Untuk lampu indikatornya sudah menyala dan USB-nya juga sudah menyala lampunya ya. Di sini ada saklar sekali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat saklar ini sekali lagi berfungsi bisa menjadi saklar on off sekaligus potensio volume ya.
Oke, sambil menunggu proses membaca file lagu yang ada di USB ini, kita akan tunggu saja sampai musiknya bisa berputar. Oke teman-teman, kita bisa lihat suaranya sangat kencang ya. Berbeda jika kita hanya menggunakan charger handphone atau hanya menggunakan tegangan 5 volt saja. Tetapi jika menggunakan power supply DPD aslinya, maka suaranya akan sangat kencang sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga video ini bermanfaat sekaligus menambah inspirasi. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.